يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Allah dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, pada saat menjelaskan surah As-Sajdah ayat 17, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, qala Allah azza wa jal, a'dadtu li'ibadi salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar misdaqu dhalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Saleh mengerjakan semua perintah, tinggalkan larangan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati manusia. Bukti hal tersebut terdapat dalam kitabullah yang berbunyi dalam surah Sajdah ayat 17, seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam hadis Bukhari yang lain, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tempat sapu tangan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau kita miliki dunia dan seluruh isinya. Orang memiliki Rawamangun saja ini sudah luar biasa dianggap kaya, ya. Tuan tanah di Rawamangun, apalagi kalau Jakarta Timur, apalagi kalau seluruh Jabodetabek, apalagi kalau seluruh Indonesia, apalagi kalau seluruh dunia. Tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Tempat cemetinya saja, gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari. Makna yang lain adalah tali busur, ada hadis yang menyebutkan yang kalian gunakan di jalan Allah berperang, gitu kan? Itu lebih baik daripada dunia, daripada terbitnya dan terbenamnya matahari. Bisa juga bermakna seperti awal hadis ini, kalau di surga akan ada tali busur seseorang. Allahu alam dia gunakan untuk apa, tapi yang jelas penyampaian Nabi SAW kita imani. Kemudian hadis yang lain riwayat Bukhari juga, Anas radhiyallahu anhu menuturkan, meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya untuk orang, ya, yang dilayani 10.000 pelayan. Hadis Bukhari. Tangan masing-masing mereka membawa 2 piring. 10.000 pelayan, masing-masing bawa 2 piring. Yang satu terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Berisi macam-macam makanan, buah-buahan, segala macam hal. 10.000 pelayan, berarti ada 20.000 piring. Dan dia bisa makan semuanya tanpa kenyang. Dia bisa nikmatin semua. Karena saya sudah sebutkan di surga tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Orang makan karena kenikmatan. Inilah akhir dari apa yang berhasil dihimpun, kata beliau, tentang gambaran surga dari hadis-hadis yang sahih, dan aku memohon kepada Allah untuk menjadikannya sebagai pendorong untukku, kata penulis, dan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin, bersungguh-sungguh bekerja keras dan mengorbankan apa yang berguna, apa yang berharga, guna mendapat anugerah terindah tersebut. Demikian pula aku memohon kepada Allah agar memudahkan jalan untuk kami, memasukkan kita semua sebagai ahlinya, dan mengumpulkan kita di dalamnya bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala hal dan juga patut untuk mengabulkannya. Allahu alam. Alhamdulillah sampai sini sudah selesai tentunya. Tinggal Bapak Ibu sekalian saya ingin titip beratkan dan ingat selalu perkataan saya ini. Kita hadiri majelis ilmu ini bukan untuk seremoni, bukan untuk ngeramein. Bukan hanya sekedar diajak oleh teman, bukan hanya sekedar mau tahu apa isinya, gitu kan. Bukan untuk testimoni, nggak usah tes-tes datang ke sini, gitu kan. Tujuan kita untuk mendapatkan ilmu. Nggak usah lihat saya yang berbicara, tapi lihat apa yang sedang disampaikan. Bermanfaat, punya dalil yang jelas, ambil.
yakini, amalkan, meninggal insya Allah kita akan dapatkan apa yang dijanjikan. Penting sekali untuk itu. Banyak orang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, tidak bermanfaat bagi dia. Kiat istiqamah adalah sibuk menuntut ilmu, sibuk mengamalkan ilmu itu, dan juga membentuk lingkungan, kondisi, ya, teman-teman yang bisa mendukung untuk keduanya tadi, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahu a'lam. Pertanyaan pertama di sini, bagaimana kalau kita sesekali tidak melakukan sholat rawatib karena sedang letih dan sedang safar, apakah tetap mendapatkan istana di surga? Kalau alasannya letih, ini semestinya jangan, harus dia lawan gitu. Ya. Sholat tidak menambah keletihan kok. Tapi kalau dia safar berbeda, atau dia sakit parah, nggak bisa lagi kerjain. Ini berbeda. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seseorang rutin mengerjakan sebuah ibadah di masa dia senggang, mukim, bukan musafir, lagi sehat, maka Allah akan tetap mencatatkan baginya pahalanya di saat dia sedang genting atau susah, sedang sakit, sedang musafir. Dia biasa puasa Senin Kamis, kemudian dia tidak puasa sekarang karena ada halangan, dia safar, maka tetap dapat pahalanya. Makanya saya pernah motivasi juga dalam, kalau tidak salah di judul bergegas dalam beramal saleh, ya, ada ceramah kita di YouTube itu, bagaimana seseorang harus betul-betul memaksimalkan masa sehatnya, masa luangnya. Paksakan, memang ibadah harus dipaksakan, nggak bisa tidak, paksa, nggak bisa, harus paksa jiwa kita ini. Kita harus mengontrolnya, jangan kita yang dikontrol oleh hawa nafsu kita. Kita harus memaksa dia kepada ketaatan. Nanti kalau kita paksakan dia akan menjadi sebuah kebiasaan, gitu kan? Orang kalau sudah biasa azan ke masjid, dia jadi nggak enak nanti nggak sholat di masjid. Atau puasa Senin Kamis, dia jadi nggak enak kalau nggak puasa Senin Kamis. Harus dibiasakan dulu, dipaksakan, baru kemudian dia menjadi sebuah hal yang akhirnya kita jadi biasa lakukan. Dan manfaatnya yang sangat besar adalah pada saat tadi kita sedang punya udzur, pahalanya tetap bergulir. Di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang biasa mengerjakan sholat malam dan membaca hizib tertentu dari Al-Quran. Jadi misal dia biasa membaca 10 ayat satu rakaat atau 5 ayat satu rakaat, kemudian sampai 8 rakaat dia sudah mengerjakan atau mengucapkan beberapa ayat ini, kemudian dia tertidur, kata Nabi SAW, maka Allah tetap mencatatkan baginya bacaan membaca rutin ayat itu. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau kita biasa sholat malam baca Al-Quran sampai setengah juz, 1 juz misalnya, atau beberapa hizib, ya, 1 hizib mungkin bisa 1 lembar setengah atau 2 lembar, kita biasa membacanya, kemudian kita punya uzur, akhirnya sholat malamnya kita kerjakan di pagi hari, karena memang ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW pernah terlambat mengerjakan sholat malam. Ini bagi yang rutin mengerjakan, ya. Kemudian beliau terbangun sudah terbit matahari, maka beliau mengerjakan sholat malamnya 12 rakaat sebelum duha, gitu kan. Maka tetap akan dicatatkan baginya pahala hizib Al-Quran yang biasa dia baca itu. Apakah boleh mendengarkan murattal Al-Quran di dalam kendaraan? Boleh saja. Kenapa enggak boleh? Terus saja boleh. Masalah sangat bagus mendengarkan tilawah Al-Quran dan dirutinkan. Kalau bisa malah bagus diurut, ya. Mulai dari Al-Baqarah terus sampai An-Nas, 114 surah. Jadi bapak ibu yang pakai mobil, ya, kalau pakai motor mungkin bisa melalui headset di HP, dengarkan dan khatam itu, pendengarannya di khatam, dan cari yang ada terjemahan bahasa Indonesia. Saran saya itu, karena beda. Kita kalau dengarkan, begitu starter mobil sudah langsung jalan dengan sendirinya DVD itu, murattal Al-Quran dengan terjemahannya, kita ikutin ayat demi ayat. Rutinkan aja, walaupun cuma perjalanan dekat, mungkin cuma 10 menit, setengah jam, tapi alhamdulillah sangat bagus gitu ya. Kita bisa melakukan itu. Maka itu boleh saja, sangat bagus. Apalagi kita seperti mengkhatam Al-Quran itu, ya. Sama mengkhatam Al-Quran, karena mendengar dan membaca sama-sama mendapatkan pahala. Kalau dia dengarkan dengan baik, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Al-ayah dikatakan oleh Allah SWT, kalau kalian dengarkan Quran maka dengarkan baik-baik dan insat itu diam. Jangan ada kegiatan lain, dengarin. Kalau mau ngobrol di mobil matikan dulu, gitu kan. Jadi jangan sampai ayat Al-Quran jalan kita juga sambil ngobrol. Ini tidak benar. Kita harus disuruh insat.
dengarkan dan diam, renungi. 10 ayat, 20 ayat lumayan. Ada pernah saya naik di mobil salah satu jemaah saya, dia memang sebenarnya oleh anak-anaknya dibuatkan di dalam flash disk, maka itu sudah standby di mobilnya. Di setiap dia starter, ceramah saya sudah jalan di situ, didengar sama dia. Jadi terus saja. Nanti Allah alam apa anak-anaknya perbaharui lagi judul-judul yang baru atau tidak, tapi yang jelas saya lihat cukup banyak dalam flash disk itu ceramah yang diambil. Jadi dia rupanya mengikuti terus. Jadi begitu starter mobil, dia biar tidak memasang lagi sudah langsung otomatis connect dan didengar sama dia. Sampai ceramah-ceramah itu sudah dihafal oleh bapak itu, gitu kan. Saya melihat ini positif sekali. Kalau tadi kita larikan ke tilawah Al-Quran juga sangat bagus, gitu. Jadi akhirnya dengan secara otomatis kita terbiasa mendengarkan. Apa boleh seorang PNS menerima hadiah berupa uang dari rekanan tanpa meminta dari awal? Tolong dijelaskan hukumnya. Apabila tidak boleh, apa bisa yang tersebut digunakan untuk dana taktis seperti keperluan karyawan atau disumbangkan? Ini ada tablik akbar saya kemarin di Makassar, judulnya itu Akibat Makanan Haram, baru kemarin, dan Masya Allah dihadiri 15.000 orang, luar biasa mereka datang, Allah ngutusnya. Itu beda buku yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar, Akibat Makanan Haram. Saya sarankan penanya bisa melihat di situ, mengikuti ceramah, memang sekitar 2 jam lebih tablik akbar itu. Dan insya Allah nanti kita akan tablik akbarkan sekali lagi di Jakarta karena memang pentingnya materi itu, ya, pentingnya materi itu insya Allah. Tapi waktunya belum saya tentukan. Yang jelas ada bahasan-bahasan di situ tentang tidak bolehnya seseorang yang terikat akad dengan sebuah lembaga, terima gaji, kemudian dia terima hadiah, ya, terima hadiah. Karena hadiah yang diberikan itu adalah hadiahnya perusahaan, bukan hadiah dia. Dia kan sebagai pegawai di situ. Kira-kira kalau dia tidak kerja di perusahaan itu, orang yang tadi mau kasih dia hadiah nggak? Nggak mungkin kan? Karena orang ini punya kepentingan dengan perusahaan, hanya saja dia pegawai yang bertugas menandatanganin misalnya, meng-ACC. Kemudian karena dia meng-ACC, tugasnya dia sudah terima gaji. Kemudian dia dikasih bayaran, bukan hak dia itu bayaran. Haknya siapa? Perusahaan. Dia harus kalau mau halal kembalikan dulu ke perusahaan. Ini ada konsumen si fulan, nasabah si fulan, saya kemarin karena dia mengajukan seperti ini, jujur apa adanya, kemudian saya karena dianggap berhasil ini tugas saya, lalu dia kasih hadiah. Ini secara agama adalah hak Anda sebagai pemilik perusahaan. Ini dikasih ke saya, ya, atau dibiarkan di perusahaan. Maka kalau dia mengatakan sudah halal buat kamu ambil saja, ya sudah. Halal buat kita. Tapi selama belum dihalalkan oleh pemilik perusahaan, haram hukumnya. Tidak boleh. Itu bukan hak kita. Kita sedang bekerja di instansi itu. Dan orang tadi yang menjadi klien kita atau apa saja itu karena berhubungan dengan perusahaan, bukan berhubungan dengan kita pribadi. Ya. Beda kalau saya misalnya bantu tetangga saya. Nggak ada hubungannya sama perusahaan. Tetangga saya pagarnya mau rubuh, saya dipanggil. Pak tolong pak, saya datang betulin. Terus dikasih makan setelah itu. Ada hubungannya, makan bismillah, gitu kan. Tapi kalau kita terikat dengan sebuah instansi, ada akad kita terima gaji, nggak boleh. Dan ini juga satu hal yang harus kita perbaiki teman-teman sekalian. Jangan biasakan memberikan tip-tip terus kepada orang. Kalau dia terikat dengan sebuah perusahaan, nggak boleh. Membuat dia terbiasa berkhianat nanti. Karena tip itu pun dia kena bekerja di situ. Saya sekarang di restoran saya, semua tip tadinya awal-awal saya belum tahu, sudah disampaikan oleh beberapa pegawai baru saya tahu. Jadi kadang-kadang ada konsumen yang makan setelah itu dikasih sisanya, nggak diambil 2.000, 5.000 rupiah seterusnya. Terus rupanya ini oleh teman-teman waitress diambil, dianggap ini adalah hak mereka, gitu kan? Waktu saya tahu saya dudukin mereka, ini tidak ada hak kalian di sini. Ini tips bukan untuk waitress, tapi untuk restoran sebenarnya, gitu kan? Maka saya sekarang sebagai pemilik restoran akan memberikan kepada kalian, tapi bukan untuk waitress saja. Karena waitress membawa makanan, yang buat makanan orang-orang yang di dapur, mereka juga punya hak. Di depan ada security yang jaga mobil, mereka juga punya hak. Ada kotak, simpan semua tip di situ, kita bagi rata pada akhir bulan. Tapi saya pribadi sudah halalkan dulu sebagai pemilik. Nah ini halal. Itu pintu syar'inya di situ. Selain daripada ini nggak boleh. Hati-hati. Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah dari sumber haram. Kata para ulama ini seperti orang yang mau mencuci bajunya tapi dengan air kencing. Gak ada gunanya. Uang korupsi, uang haram, tapi hajiin orang tuanya. Ini haram, gimana caranya?
Allah nggak terima hajinya orang tua kita itu. Sedekah kasih anak yatim tapi uang dari riba. Di mana caranya? Nggak diterima. Itu nggak mungkin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mengambil pendapatan haram, kemudian dia infakkan di jalan Allah, lalu dia didoakan oleh orang yang menerimanya, kecuali menjadi penyebab, ya, makin menambah penyebab dia masuk ke neraka. Gak ada gunanya. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Tinggalkan semua yang haram Bapak Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya. Dalam tablik akbar kemarin di buku itu saya jelaskan panjang lebar, ada 6 atau 7 poin akibat daripada memakan dan pendapatan yang haram. Jangan main-main soal itu. Bisa kita hidup, semut di lubangnya hidup kok Allah kasih makanan. Apalagi manusia yang beriman kepada Allah. Tinggal angkat tangan ke langit, ya Allah lapar. Allah datangkan orang yang kasih makanan tuh. Butuh keyakinan saja. Dari dulu berapa tahun Bapak Ibu sekarang hidup? Anggap di sini umurnya Masya Allah yang paling tua kita ada 70 tahun misalnya. 70 tahun hidup, makan kan? Hidup, kalau enggak sudah mati sekarang. Makan, hidup. Kenapa harus makan yang haram? Bagaimana dengan orang yang menjalankan sholat, puasa, sedekah tapi masih melakukan tahlilan, yasinan? Apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Membaca yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya, dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir? Karena mereka pikir takziah itu untuk si mayit. Kan takziah ini definisinya adalah menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Kalau si mayit, teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati sampai kita mati kita doakan. Gak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal, tanpa nunggu malamnya pun kita sudah harus doakan, kita sedekahkan, kita berbuat ibadah untuknya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Saya menikah dengan suami dijodohkan ayah. Sekarang sudah 17 tahun berjalan tapi suami saya enggan untuk beribadah. Ternyata suami menjalankan ibadahnya berbeda, sholatnya, puasanya dan lain-lain. Saya sudah mengingatkan untuk segera bertobat tapi suami tidak mau. Justru sekarang dia banyak mengumpulkan jimat-jimat di rumah. Yang saya tanyakan, jika saya digauli suami dengan yang akidahnya berbeda, sah atau tidak Ustaz? Tentu di sini dilihat dulu ya. Kenapa dia melakukannya, butuh rincian, karena tidak boleh dibahasakan orang berbeda akidah. Berbeda akidah itu berarti berbeda keyakinan, artinya berbeda agama, ya. Kalimat ini jangan digunakan, saya sarankan jangan digunakan hanya karena berselisih dalam satu poin kemudian kita mengatakan kita berbeda akidah. Enggak. Akidah seorang mukmin satu, ya. Syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, gitu kan. Tidak menyekutukan Allah, mengesahkan Allah dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Itu akidah. Semua muslim saya yakin begitu prinsipnya, kan gitu. Kalau orang ini yang menjadi pasangan hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah yang kita ketahui, seberat apapun itu, memang harus bisa diberikan hujjah padanya. Kata ulama tidak ada istilah kekafiran, istilah kemusyrikan yang fatal yang membawa orang dari agama kecuali hujjah telah berdiri padanya. Maksudnya telah disampaikan argumentasi yang jelas. Mungkin saja pada saat ibu menyampaikan dia belum paham, maka alangkah baiknya kalau dipertemukan oleh seorang dai, seorang ustadz, diberikan hadiah sebuah buku yang dia baca. Kalau setelah argumen-argumen itu dijelaskan pada dia
kemudian jelas sudah sampai pada dia dengan jelas, tapi tetap dia ngotot nggak mau, ya itu lain hukumnya. Karena orang yang berbuat dosa besar dalam agama Islam dari pasangan hidup, kalau ngotot dengan dosa besarnya apalagi menghalalkannya, tidak boleh kita tinggal bersamanya. Tidak boleh kita tinggal bersamanya. Karena masalahnya kan dia sudah jauh ini, sudah diingatkan nggak mau, dan dia menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram gitu. Seperti meninggalkan sholat, tidak menjalankan, tidak memberikan nafkah, yani, suka memukul, atau tadi misalnya ke dukun, atau dia sendiri dukun, yani, nyimpan jimat-jimat. Ini naudzubillah berbahaya sekali. Perbuatan-perbuatan syirik. Kalau sudah disampaikan sekali lagi argumentasi jelas padanya, sudah berdiri hujjah, ya, sudah diberikan buku, dinasihatin, didoakan, berulang-ulang tidak mau, maka ini hukumnya tidak boleh bersama. Ya. Tidak boleh bersama, maksud dalamnya tidak ada pergaulan juga. Ya. Tidak ada biologis di situ. Karena memang ini berbahaya. Allahu alam. Tolong jangan dipelintir lagi perkataan saya ini. Ya. Tidak perlu dipelintir. Yang tidak suka dengar ceramah saya nggak usah dengar, nggak apa-apa. Masih banyak ceramah lain kan gitu. Tapi daripada ceramah saya dipelintir-pelintir, dipotong-potong, nggak ada gunanya. Ya. Apakah orang yang telah hijrah dan bertaubat tetap dimasukkan ke neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosa yang baru masuk ke dalam surga? Tentu saja kalau dia taubat di dunia tidak akan masuk neraka lagi. Karena kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat membersihkan semua konsekuensi apapun sebelumnya. Dosa-dosanya, hukumannya bersih semua. Tapi cobaan-cobaan di dunia datang membersihkan dosanya, iya. Mungkin dia sakit. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim, tidak ada yang menimpa seorang Muslim dari capek, dari letih, dari gangguan orang, dari penyakit, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Berarti kan memang ada pembersihan dosa di dunia, tapi nggak ada lagi masuk neraka, nggak ada lagi ditimbang dosanya hari kiamat karena sudah taubat. Ya, makanya Nabi SAW selalu memotivasi para sahabat, kaum muslimin untuk bertaubat. Taubatlah sebelum terbit matahari dari barat. Taubatlah sebelum kerongkongan, ruh sudah sampai di kerongkongan, gitu kan? Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan masalah-masalah itu. Jadi insya Allah sudah tidak ada lagi ya masuk ke neraka, tapi insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Saya telah berhenti bekerja untuk fokus mengurus anak-anak dan suami. Apakah termasuk kufur nikmat sementara banyak orang sulit dalam bekerja? Apakah saya menolak rezeki berupa gaji yang didapatkan per bulan? Sama sekali tidak. Malah ibu mulia, tugas utamanya ibu memang urus suami dan anak, gitu kan? Pekerjaan itu sampingan, sama sekali nggak ada urusannya dengan kufur nikmat. Malah ibu sekarang sedang mensyukuri nikmat, gitu kan? Karena merasa cukup dengan apa yang suami sudah kasih, itu berarti mensyukuri nikmat. Sama sekali tidak. Malah saya pribadi selalu memberikan dukungan kepada ibu-ibu yang mau mengambil keputusan seperti ini. Sangat bagus, mulia. Umur kita terbatas. Cuma layani minum, makannya suami biologisnya, urus anak-anak sudah masuk surga, kalau meninggal kenapa tidak dikerjakan? Sementara kita kalau kerja di kantor belum tentu masuk surga. Enggak ada jaminan, enggak ada kewajiban wanita cari nafkah, kecuali memang keadaan-keadaan tertentu kayak dia memang dasarnya enggak ada pendapatan, orang tuanya meninggal, dia hidup mandiri sendiri, dia harus biaya hidupnya lain, atau orang tuanya sakit, dia belum menikah, dia harus bekerja. Atau pada saat bekerja suaminya pendapatannya tidak ada atau sedikit sekali, dia harus kerja untuk membantu suaminya dengan izin suaminya juga dengan pekerjaan yang tidak melanggar syar'i, itu berbeda. Tapi kalau semua sudah berkecukupan, untuk apa? Redam hawa nafsu itu, ya, terutama ibu-ibu, redam hawa nafsu. Artinya kalau ada hawa nafsu kita pengen ini, pengen itu, harus diredam. Ada hal yang boleh kita penuhi, ada hal tidak perlu kita lakukan. Karena setiap kegiatan akan menyita waktu, energi, ya, apa sajalah, ya, itu akan tersita kan, walaupun sederhana, walaupun hanya sekedar saya berhenti kantor, tapi supaya ada aktivitas, saya mau mengajar lagi, baik, mengajar itu akan mengambil konsekuensi waktu, ya, energi, banyak yang dikeluarkan. Akhirnya yang mestinya waktu kita luangkan kepada hal yang bermanfaat, masalah suami, masalah rumah, masalah anak, terbengkalai. Ya. Ada orang subhanallah bekerja, begitu selesai bekerja, suaminya sendiri bahasakan ke saya, ini istrinya sudah berhenti kerja, istri saya sudah berhenti kerja, tapi Ustaz setelah berhenti kerja malah lebih sibuk daripada dulu. Waktu dia kerja dulu jam 6 sore sudah di rumah, sekarang malah sampai jam 9 malam, ketemu temannya sama si fulana, kumpul arisan di sana, apalah segala macam, buat program untuk apa?
Di rumah tenang, minum teh, baca Quran, enak. Hujan ndak kena, panas gak kena, nggak ada yang gosipin. Ngapain cari kegiatan baru nih? Hah? Kecuali darurat. Kalau darurat silahkan. Gitu. Istri saya sempat bilang sama saya pengen bagaimana kalau uang tabungan saya beliin mobil. Untuk apa beli mobil? Ada mobil satu di rumah, alhamdulillah cukup. Enggak, supaya ada mobil lain. Enggak perlu. Untuk apa? Kalau darurat silakan. Kalau enggak perlu untuk apa? Tabung silakan. Sedekahin, bangun masjid, kasih anak yatim. Gak ada waktu untuk beli mobil lagi, untuk apain? Kecuali darurat, dibutuhkan silakan. Dunia sebentar dilaluin, jangan terlalu berlebihan di situ. Boleh nikmatin, jangan berlebihan. Itu yang penting. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja Bapak Ibu sekalian. Karena sudah jam 11 saya juga ada jadwal untuk mengisi di tempat lain lagi. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan juga sisa umur kita diisi dengan seluruh amal saleh, ketaatan kepadanya, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dengan kemahamurannya dan diganti menjadi pahala, dan juga semoga seluruh amal yang sudah pernah kita kerjakan diterima olehnya. Dan kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.